berlatar 1991 di Mangalore, India, zaman dimana belum ada para kaum wanita yang mencari cuan lewat live TikTok. Di kota tersebut terdapat bintang film papan alas yang cukup terkenal yang bernama Saridin. Demi melancarkan aktingnya sebelum membintangi film action selanjutnya, Saridin bersama saudara dan asistennya pergi ke sebuah desa terpencil di tengah hutan yang hanya dihuni oleh 3 keluarga besar yang mempunyai hobi berburu dan jago dalam hal tembak-menembak. Klub senjata ini sudah berdiri dari zaman penjajahan yang didirikan oleh 3 orang sahabat dan hanya menyisakan 1 orang yang masih bertahan hidup. Beliau bernama Lonapan. Lonapan sendiri sekarang lumpuh dan duduk di kursi roda karena ulah babi hutan yang menyeruduk lututnya. Keturunan mereka bertiga adalah para generasi ahli tembak-tembakan, baik anak maupun mantu, semuanya mumpuni, piawai, dan ciamik dalam hal membidik sasaran. Disinilah Saridin akan berlatih cara menembak dengan salah satu putra terbaik klub tersebut yang bernama Sambo. Sambo adalah mantu dari Lonapan dan kedatangan Saridin disambut baik oleh mereka dengan perjamuan makan malam bersama. Di sisi lain, di kota Mangalore terdapat sekelompok mafia arogan yang diketuai oleh seorang yang bernama Gabber Singh. Lebih cocok berperan sebagai kepala sekolah daripada jadi kepala mafia. Gabber Singh adalah seorang pedagang senjata ilegal lintas kabupaten, antar kota, antar provinsi. German made 7.62 mm HNK G3. Pada malam itu, ia mengadakan acara pesta di sebuah hotel bintang 7 untuk merayakan ultah anak bungsunya yang bernama Warsikin, seorang anak mafia yang berparas copet terminal. Dan untuk memeriahkan acara pesta tersebut diundanglah penari teras atau penari latar yang diisi oleh 2 sejoli yang bernama Kasmat dan Ratem. Kasmat ini masih saudara sepupu dari Saridin, si aktor film. Selesai perform, Kasmat dan Ratem yang masih berada di kamar ganti tiba-tiba didatangi oleh Warsikin bersama satu temannya dengan kondisi mabuk tua. Warsikin mengutarakan isi hatinya kepada Ratem. Hai, ye mera dil hai aur tum meri dhadkan. Atas ketertarikannya Warsikin menyaksikan geol-geol tarian Ratem yang mampu meningkatkan nafsu makan. Dengan sikap semena-menanya, ia meminta Ratem untuk menciumnya. Happy birthday wish karo na jaan. Ab mujhe kiss dekar. Namun sikap mesumnya itu dicegah oleh Kasmat dan Warsikin justru mendapat tamparan dari Ratem yang diteruskan dengan tendangan maut dari Kasmat. देखता हूं किसकी चमड़ी ज्यादा समझ आई। Ketidaksengajaan Kasmat yang mengakibatkan Warsikin keluar jendela dan terjatuh dari lantai 30. Dengan panik mereka langsung melarikan diri dari TKP. हॉस्पिटल लेके जाओ इसे। Halo? Lalu kemudian Kasmat menghubungi saudara sepupunya si Saridin untuk meminta bantuan. Asisten Saridin yang mengangkat telepon dari Kasmat mengabarkan bahwa mereka sedang berada di sebuah desa terpencil untuk keperluan latihan tembak. Karena situasi yang sangat genting, maka Kasmat dan Ratem akan tetap menyusulnya malam itu juga menggunakan taksi offline.
कौन था? कुछ खास बात नहीं है. Sesampainya di lokasi, Kasmet menceritakan semua kisah kisruh masalahnya kepada Saridin. Namun, sebelum Saridin membantunya lebih lanjut, ia akan melaksanakan pemburuan babi hutan bersama Sambo dan kawan-kawan yang akan dilakukan pada malam itu juga. भैया प्लीज कुछ तो कीजिए ना. Oleh karena itu, Saridin menitipkan Kasmet dan Ratem kepada keluarga besar klub tersebut. इनका एक्सेंट कितना अलग है ना? हाँ मैं भी यही सोच रही थी. Setelah Sambo, Saridin, dan kawan-kawan berpamitan pergi berburu, rutinitas keluarga besar klub seperti biasa berkumpul bersama, bercengkrama, ngopi, ngudut, bermain kartu, dan berdansa. खिलते फूलों से मुझ में तेरी है चिंगारी सी. चलो आ जाओ. Sampai kakak perempuan tertua yang bernama Uswatun dan adik sepupunya si Surti, mereka berdua keluar rumah untuk mencari angin sembari sebat. अंदर भी तो स्मोक कर सकते थे. Di sisi lain, anak Gabersing yang pertama yang bernama Warsito berbekal info teman dan relasi mafia setempat, ia sampai pada wilayah desa tersebut dan bertemu dengan sopir taksi yang mengantar Kasmet dan Ratem. Warsito yang sudah mengetahui keberadaan Kasmet, ia langsung mendatangi lokasi dan bertemu dengan Uswatun. Namun, Uswatun yang menyadari pria itu pasti penjahat yang sedang mencari Kasmet, lalu Uswatun mengeluarkan senjatanya untuk menakuti dan mengusirnya. यहाँ का मालिक कौन है? यहाँ कोई मर्द नहीं है क्या? बात क्या है? तुम मुझे बता सकते हो? दोनों अंदर है. ये बस एक स्पोर्ट्स क्लब है अप्पा. Warsito yang merasa dirinya dizolimi dengan mendapat perlakuan tidak menyenangkan, lalu kemudian menelpon sang ayah melalui wartel terdekat untuk mengkonfirmasi keberadaan si Kasmet yang berada di desa terpencil itu. वो दोनों अंदर है मैं जानता हूँ. ठीक है. अप्पा लेकिन उस बूढ़ी औरत ने मुझे इंसल्ट किया. Mendengar info terupdate dari Warsito, Gabersing menyuruhnya untuk bersabar sebentar menunggu kedatangan sang ayah yang akan segera menyusulnya. मैं आ रहा हूँ, क्या तू रुक सकता है? Namun, di sela-sela obrolan mereka, tiba-tiba salah satu anak buahnya menghampiri dan tanpa permisi bertanya kepada Gabersing mengenai mayat Warsikin mau dibawa pulang atau langsung dikuburkan. बिच्छू को घर लेकर चले या शमशान. अप्पा क्या वो मर गया? हाँ, कैसी बात कर रहा है तू? ओके. Warsito yang mendengar ocehan anak buah itu seketika meradang, tensinya tinggi, tak lagi bersabar untuk menunggu datangnya sang ayah. उन सबको मार दो. Berbekal senjata dengan ditemani 4 anak buahnya, Warsito menghirup Masako terlebih dahulu sebagai doping sebelum memulai aksinya. Setibanya di lokasi rumah klub tembak, Warsito dengan sifat arogannya tanpa mengetuk pintu, tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu, langsung saja masuk ke dalam dengan menodongkan pistol sembari berkata, "Panggil dia." दोनों को बुलाओ. Karena tak ada satupun yang meresponnya, maka Warsito dan anak buahnya memberikan beberapa tembakan peringatan ke arah dinding, jendela, dan ternet. Usai melepas tembakan peringatan, yang diherankan adalah tak satu orang pun dari keluarga besar tersebut yang menunjukkan rasa takut atau pergi bersembunyi. Mereka semua dengan santainya hanya terdiam menatap Warsito, hingga tak lama berselang muncullah Kasmet bersama Ratem dan terjadilah
dengan melumpuhkan mereka semua sudah kesakitan dan hanya satu dari mereka yang masih sempat pergi dengan kondisi kaki tertembak. Setelah insiden tersebut, Warsito mendapat pengobatan dari suami Uswatun yang juga seorang dokter di puskesmas terdekat. Tetapi karena pengaruh Masako yang memicu adrenalin, membuat Warsito tak bisa diam walau sejenak untuk beristirahat. Sementara itu, Gabber Singh yang sudah sampai di lokasi bersama antek-anteknya, ia bertemu dengan Tarkim asistennya yang tadi tertembak dan pergi keluar. Setelah mendengar penjelasan darinya, Gabber Singh langsung berjalan masuk untuk menjemput Warsito dengan hanya mengenakan celana kolor sebagai tanda bahwa ia datang menjemput putranya tanpa senjata. मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। अब्बा, 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 क्या मैं मर जाऊंगा? घर चला। Mengetahui akan adanya hal-hal yang diinginkan, Lonapan menyuruh putra-putrinya untuk memanggil Sambo. Dengan menembakkan flare gun sebagai tanda panggilan dan juga menggunakan anjing peliharaannya untuk menyampaikan pesan darurat. लगता है बूढ़े ने ज्यादा पी ली। Naas bagi si anjing, ketika sudah dekat dengan lokasi Sambo, dirinya malah tersambar macan lapar hingga hanya menyisakan endasnya saja. Dan setelah Sambo membaca pesan singkat dari sang istri yang berisi tentang adanya ancaman bahaya kepada keluarga besarnya, ia langsung bergegas putar balik demi keselamatan istrinya. Pagi pun tiba, terlihat Warsito yang akhirnya pulang ke rahmatullah, dan entah ajaran apa yang dianut oleh Gabber Singh sehingga jenazah sang anak bukannya dikubur malah dibuang begitu saja ke dalam jurang. Untuk selanjutnya, Gabber Singh bersama para antek-anteknya menuju ke TKP demi membalas dendam atas kematian kedua putranya. Dengan adanya penembak jitu dari pihak musuh, alhasil tumbanglah satu orang anggota klub. Si ketua Lonapan yang mendengar hal tersebut dari putranya, lalu beliau mengutus tukang kasaknya untuk melempar dinamit. Tetapi naas bagi si Pak Tua karena Tuan makan senjata. Cukup merepotkan dengan adanya seorang sniper di kubu lawan, 2 kali menembak, 2 orang pun menjadi jenazah. Hingga bidikan yang ketiga dari sniper mengarah kepada Pak Dokter. Tetapi sebelum itu, Lonapan mendengar suara alarm yang biasa berbunyi untuk menandakan datangnya kiriman babi hutan melalui rel gantung. Dan tiba-tiba
Kedatangan Sambo dan kawan-kawan membuat beberapa musuh tumbang dan berlari mundur kembali ke pangkalan Gabber Singh. भाई, हमें इंतजार करना चाहिए। उल्लू के पट्टे एकदम घटिया प्लान था तेरा। ये गोलियां उनकी हैं। Begitu juga dengan Sambo. Bersama keluarga besar klubnya, ia juga mengadakan rapat dadakan untuk mengatur strategi dan formasi dalam bertahan, apakah akan menggunakan formasi 3-4-3 atau 4-2-3-1 untuk menghadapi peperangan di babak kedua. हमें बस एकजुट रहना है। अब हमारे पास केवल 45 गोलियां बाकी हैं। एक आदमी के लिए 3 गोलियां। सूर्या से शार्प शूटर और बैकअप आने ही वाला है। Sementara di kubu Gabber Singh yang masih dilema dengan kekalahan di ronde pertama di luar ekspedisi, ia masih menunggu datangnya bala bantuan dari luar kota yang masih OTW. हम बंदूक बेचते हैं, चलाते नहीं, तब तक इंतजार करते हैं। Akan tetapi, Sambo yang hobi menghirup masako untuk menutrisi adrenalin, dirinya tak sabar apabila hanya berdiam diri. सबको ले जा, मैं संभाल लूंगा। मेरी कभी नहीं सुनते। तुमने उन्हें नहीं देखा था। तैयारी के साथ आएंगे तो कितने खतरनाक होंगे। I'm sorry. Namun, Gabber Singh yang skeptis dengan tipikal orang yang tidak mau menerima kritik dan saran, ia tetap ngotot akan menyerang detik itu juga. Dan dengan terpaksa, Tarkim beserta anak buah lainnya yang tersisa menuruti kehendak si bos yang kesabarannya setipis UMK Jawa Tengah. Tawuran di ronde kedua ini, Gabber Singh menggunakan formasi 2-4-4 dengan skema full menyerang. Dengan datangnya pembalap motor pasar malam yang merangsek masuk secara brutal menembak tak tentu arah. Alhasil, satu peluru mengenai dan melukai lutut Lonapan. Dan sempat-sempatnya si Tarmin jeda istirahat untuk sebat di halaman tengah. Setelah semua tim Hore tumbang, kini hanya menyisakan si Tarkim dan Gabber Singh yang masih kerandak rindik mencari lawan. देखो, वो कमीना वहां पर पेशाब कर रहा है। टाइगर देखा है कभी? Namun, skill menembak Tarkim yang masih kelas lomba Agustusan, dirinya dengan mudah terbidik endasnya oleh Tohirin. Terlihat dari cermin dengan menggunakan metode peluru pantul dari hiasan, Tarkim pun tawes. सिंपल सी फिजिक्स है। Dan sekarang tinggal menyisakan Gabber Singh seorang diri. Bukannya menyerah, malah masih dengan sikap arogannya kesana kemari mencari Sambo. Sampai pada akhirnya One on one. Gabber Singh yang dalam kondisi terpojok dengan dikepung oleh semua anggota keluarga besar klub, dirinya masih sempat menyapa Sambo. Dan ये वेस्टर्न घाट से आखिरकार ये तेरा वाइल्ड वेस्ट नहीं है गधे। मिलकर अच्छा लगा सर। dengan berakhirnya riwayat Gabber Singh, berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Saya, Sodriques Putra Bangsa, mewakili jajaran Kementerian Sosmed yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan salam olah randa.